Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan ada bahaya yang terjadi dengan Bai Ying? Fikir bayi kecil yang sedang bersama naga kecil. Kakak, ada apa? Tanya naga kecil sambil menatap bayi kecil yang terlihat cemas. Keduanya terlihat tengah tidur di pohon dengan wujud kucing kecil mereka. Bayi kecil sedikit ragu apa yang harus dia lakukan, tapi saat dia memikirkan anaknya, mungkin anaknya sedang dalam bahaya. Dia meminta naga kecil untuk segera membawanya turun ke dunia dewa, itu dengan cara menggunakan sebuah liontin yang pernah digunakan Bai Ying. Naga kecil dapat merobek ruang untuk muncul di sisi Bai Ying, selama itu ada aura pemiliknya di benda tersebut. Bukankah Paman Lin sedang turun ke dunia dewa? Tanya naga kecil. Iya, tapi mungkin saja dia terlambat. Karena saat dia akan pergi, aku masih merasakan auranya sesaat masih berada di negeri langit. Lebih tepatnya, dia berada di Gunung Huangwu, jawab bayi kecil. Kenapa dia di sana? Tanya naga kecil dengan bingung. Entahlah. Sudah cepat lakukan saja. Jika sesuatu terjadi dengan keponakanmu, maka iparmu pasti akan membunuh aku dan kamu, ucap bayi kecil dengan serius sambil menatap naga kecil. Aku tahu, balas naga kecil sambil menatap liontin tersebut, lalu sinar berwarna biru keluar dari matanya. Bas-bas. Paman Lin, ucap bayi kecil sambil melihat Lindong muncul di tempat mereka. Kalian mau kemana? Tanya Lindong yang muncul di sana juga. Kami ingin ke dunia dewa. Paman Lin, bukankah kamu harusnya sudah pergi ke dunia dewa, karena aku melihatmu sudah menghilang saat itu, ucap bayi kecil. Aku memang berencana untuk pergi ke sana, tapi ada sesuatu hal yang aneh, dan itu membuatku tidak bisa keluar dari alam langit. Aku mencoba pergi ke Gunung Huangwu, itu untuk melihat ke tempat di mana aku membutuhkan sesuatu. Tapi tetap saja setelah mendapatkannya, ternyata itu tidak ada gunanya, jawab Lindong sambil menghela nafas. Lindong sepertinya sudah sadar, kalau ini pasti perbuatan mata emas Jux. Tapi Lindong juga tidak berdaya, karena dia sendiri tidak bisa memaksa masuk ke pintu putih tersebut, untuk membawa Lintian maupun melawan mata emas itu. Kalau begitu, bukankah itu akan sia-sia? Ucap bayi kecil sambil memandang naga kecil. Kakak tenang saja kakak, kekuatanku tidak ada hubungannya dengan mata emas itu. Jadi dia tidak dapat mengendalikanku, apalagi menggagalkan apa yang sedang aku lakukan. Kakak harus ingat, kita ini berasal dari suku yang berbeda. Jawab naga kecil dengan suara tenang. Wush! Berhasil, ucap naga kecil. Keduanya bahagia saat melihat portal muncul di belakang liontin tersebut. Lalu Lindong yang melihat itu juga merasa senang, karena dia sekarang memiliki cara untuk turun ke dunia dewa. Dia kemudian meminta mereka untuk berangkat bersama-sama ke dunia dewa, karena sekarang dia merasakan ada sesuatu yang salah di sana. Tentu saja bayi kecil merasakan hal yang sama dengan Lindong, jadi dia setuju untuk pergi bersama dengannya turun ke dunia dewa. Ayo cepat, aku sudah memiliki beberapa barang dari alam langit. Jadi kita nanti bisa kembali dengan benda itu, ucap naga kecil yang pertama masuk ke dalam portal tersebut, lalu diikuti dengan bayi kecil dan Lindong dari belakang. Cerita berpindah. Hahaha, sekarang kamu tidak bisa apa-apa lagi, ucap monster perak sambil memandangi Bai Ying yang tidak lagi dapat bergerak. Jangan sentuh dia, teriak Heian yang lagi-lagi muncul di belakang monster perak tersebut. Tapi dia terus dipukul mundur oleh monster perak dengan keras, dan hal ini membuat dia terluka. Di tempat yang lain, 3 orang lainnya juga mengalami nasib yang sama. Bukan hanya mereka saja, bahkan semua pasukan yang datang sebelumnya, itu juga terlihat kelelahan dan sudah banyak korban di sisi mereka.
Kaisar Api dan Kaisar Chu, keduanya juga terlihat menyedihkan saat melawan salah satu monster perak. Sial, ucap Kaisar Api dengan marah, lalu dia kembali menyerang monster perak di depannya. Hahaha, itu percuma saja. Kamu sangat lemah, ucap monster perak dengan bangga, dan kemudian dia bergerak untuk menahan dan memukul mundur Kaisar Api. Bang! Cerit! Kaisar Api dihantam balik, dan memuntahkan seteguk darah di tanah setelah terhempas begitu jauhnya. Saudara Xiao! Teriak Kaisar Chu saat dia melihat Kaisar Api jatuh. Hahaha, kamu sedang lihat apa? Ucap monster perak yang menjadi lawannya. Sial, formasi teratai hitam. Teriak Kaisar Chu. Segera, banyak teratai yang muncul dan mengeliling Kaisar Chu. Lalu setiap teratai itu, semuanya langsung menyerang ke arah monster perak. Meskipun diserang teratai hitam di dalam formasi besar itu, monster perak terlihat dapat bergerak dengan bebas sambil menghindari setiap serangan teratai hitam tersebut. Bang 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 bang. Hahaha, apakah cuman ini kekuatan kalian? Tanya monster perak dengan sombong sambil memandangi Kaisar Api. Ini saja masih belum, teriak Kaisar Api sambil berdiri. Dia segera melepaskan kekuatan penuhnya, dan ini membuat rambut Kaisar Api bergejolak seperti api. 9 api surgawi, bersatu. Teratai api surgawi, teriak Kaisar Api. Bas-bas. Teratai api kecil muncul di tangan Kaisar Api, yang terbentuk dari 9 api surgawi. Kaisar Api melemparkan teratai kecil itu ke arah monster perak, dan ini membuat energi Kaisar Api langsung terkuras habis. Teratai api surgawi adalah tekniknya yang sangat menguras energi di dalam tubuhnya, karena itulah dia jarang menggunakan teknik tersebut kecuali dalam keadaan mendesak. Mendengus, monster perak yang melihat teratai api itu, dia langsung menjadi serius. Monster itu segera mengangkat kedua tangannya, sebelum teratai api tersebut mendekati monster perak. Dia kemudian memasang perisai energi untuk menahan serangan itu. Dan, boom! Teratai api pun meledak dengan dahsyat, dan ini membuat guncangan yang cukup besar di sekitarnya. Tapi saat Kaisar Api melihat lagi, monster perak itu tidak terluka sedikitpun. Hanya ada sedikit robekan di sisi kanan pakaian dari monster perak itu, dan ini membuat Kaisar Api menatap monster perak dengan putus asa. Apakah ini akhir dari dunia dewa? Pikir Kaisar Api dengan sedih. Hahaha, sepertinya hanya itu kekuatan maksimal yang kamu miliki, ucap monster perak dengan sombongnya. Masih belum, teriak Kaisar Api. Kaisar Api dengan marah mengangkat pedangnya, dan kemudian menyerang lagi ke arah monster perak. Di tempat lain, monster perak mesum telah menyentuh wajah Bai Ying, yang pada saat ini tidak dapat bergerak sedikitpun. Bai Ying mencoba memberontak, tapi luka di tubuhnya membuat dia benar-benar tidak dapat menggerakkan badannya dengan mudah. Hahaha, begitu sempurna. Kamu akan menjadi milikku, ucap monster mesum dengan lembut sambil membelai wajah Bai Ying. Jangan coba-coba, ucap Bai Ying dengan dingin. Hahaha, jangan terlalu dingin sayang, lihatlah. Biarkan kekasihmu melihat betapa liarnya kamu ini, ucap monster mesum yang akan menyentuh tempat sensitif milik Bai Ying. Bajingan, jangan sentuh dia, teriak Hei An. Saat dia akan menyerang monster perak mesum itu, monster perak yang lain datang menghalangi Hei An. Wajah Hei An menjadi sangat jelek, dan hatinya terasa amat sakit. Kamu sangat lemah. Lihatlah, bagaimana wanitamu ini menjadi wanitaku dengan mudahnya, ucap monster perak mesum dengan bangga. Jangan sentuh dia, teriak Hei An sambil maju, tapi dia dihalangi oleh yang monster yang lainnya. Selamat makan, ucap monster perak mesum yang akan menyentuh area sensitif Bai Ying. Plak, sebuah tangan segera menghalangi tangan monster perak. Hal membuat dia menjadi marah, dan memandangi pria yang tiba-tiba muncul itu dengan penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan? Ucap monster perak mesum itu. Oh,
Aku adalah malaikat yang akan mencabut nyawamu. Jawab sosok yang tidak lain adalah bayi kecil. Wajahnya tampak sangat marah, saat dia memandangi meteor perak mesum tersebut. Saat dia keluar dari lubang antar dimensi, dia merasakan kalau Bai Ying dalam bahaya. Jadi dia segera terbang dengan cepat, dan menuju ke tempat Bai Ying berada. Untung saja dia datang tepat waktu. Karena kalau tidak, entah apa yang akan terjadi kepada anaknya ini, dan istrinya pasti akan terpukul jika sesuatu terjadi ke Dapa Bai Ying. Ayah, panggil Bai Ying dengan suara serak. Tenang Xia sayang, ayahmu sudah di sini. Selama ada ayah, maka tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, ayahmu pasti akan berdiri untuk melindungimu, ucap Bai kecil sambil menatap anaknya itu dengan lembut. Sial, lepaskan, teriak meteor perak mesum dengan suara dingin. Mendengus, kalian pasti suku meteor perak, kebetulan sekali, aku sangat membutuhkan kalian dalam jumlah banyak, ucap Bai kecil dengan senyum yang dingin. Bas-bas, aura Bai kecil terus naik, dan ini membuat meteor itu mulai gemetar ketakutan. Kekuatan Bai kecil baru berhenti, itu di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Ini sudah jelas kalau kekuatannya sama dengan kekuatan Lin Tian sebelumnya, tapi Bai kecil sangat jarang menunjukkan kekuatan aslinya. Jika bukan dalam peperangan atau benar-benar sangat marah, dia tidak akan menampilkan kekuatan aslinya ini. Aura ini, seru singa perak dengan kaget, saat dia melihat Bai kecil di langit yang sedang memegang meteor perak mesum itu. Kamu akan menjadi yang pertama, ucap Bai kecil, mengaung. Raungan harimaunya ini, itu membuat semua meteor perak dan juga pasukan dunia dewa jatuh karena sebuah tekanan. Namun hanya Bai Ying yang baik-baik saja, karena dia dilindungi oleh Bai kecil. Wajah singa perak juga terlihat sangat jelek pada saat ini. Karena dia tidak menyangka, kalau di dunia dewa ini ada orang sekuat dia. Padahal orang-orang ini hanya ada di alam langit, dan itu pun hanya beberapa saja. Bayangan kepala harimau muncul di atas kepala Bai kecil, kemudian bayangan harimau itu membuka mulutnya, lalu menelan meteor perak mesum yang masih dalam keadaan panik itu. Tidak, teriak meteor perak mesum tersebut. Jelek, kepala harimau itu hilang, setelah secara sepenuh menelan meteor perak mesum tersebut. Melihat temannya ditelan oleh Bai kecil, semua meteor perak menjadi gemetar ketakutan. Entah kenapa, mereka seperti telah menemui musuh alami mereka. Singa perak yang melihat kejadian barusan juga ikut kaget, dan dia mengingat pemuda yang menelan beberapa temannya dulu. Sial, apakah orang ini satu kelompok dengan pemuda itu? Fikir singa perak. Kalian benar-benar berani menyentuh anakku. Apakah kalian semua sudah bosan hidup? Ucap Bai kecil sambil memandangi seluruh pasukan meteor perak. Siapa kamu? Tanya singa perak. Cih, apa perlu menanyakan hal itu lagi? Aku adalah orang yang akan memangsa sukumu, jawab Bai kecil dengan senyum dingin sambil memandangi singa perak. Sial, siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka benar-benar satu kelompok? Fikir singa perak dengan suara dingin dan penuh kebencian. Wush! Tidak lama kemudian, naga kecil dan Lindong muncul di langit. Melihat Lindong muncul, wajah seluruh pasukan dunia dewa terlihat sangat senang. Mereka seperti melihat harapan telah datang untuk mereka, dan kedua kaisar juga tersenyum saat memandang Lindong yang sudah muncul itu. Sepertinya kalian terluka cukup parah, ucap Lindong sambil memandangi dua kaisar. Hahaha, ini hanya luka kecil saja kok, tapi bagus juga kalau kamu bisa datang, jawab Kaisar Chu dengan ramah. Biarkan aku menyelesaikan masalah di sini dulu, sebelum kita mengobrol sambil ngopi, balas Lindong dengan tersenyum. Kenapa aura orang ini berbeda dengan pemuda sebelumnya? Dia jauh tidak terduga dari naga kecil di sampingnya itu. Apa yang sebenarnya telah terjadi di dunia ini?
Pikir singa perak dengan kebingungan. Ternyata kalian berani sekali muncul di dunia dewa. Baiklah kalau begitu, jadilah sesuatu yang berguna untuk kami, ucap Lindong dengan suara tegas. Dia mengangkat tangannya, lalu semua meteor perak yang lebih lemah terangkat ke langit. Semuanya secara langsung diserap ke dalam dimensi melahap Lindong. Singa perak dan sebagian pasukan yang memiliki ranah yang sama dengannya, semua tampak kaget. Bahkan orang yang ada di depan mereka ini, kemungkinan besar hampir sama kuatnya dengan tuan mereka. Sial, apakah dia adalah pemimpin dari dunia dewa? Pikir singa perak. Ouch, aku merasakan aura kakakku ada di tubuhmu. Apakah kamu orang yang menyakitinya saat itu? Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran yang baik untukmu, ucap naga kecil yang muncul di hadapan singa perak. Mengaung, naga kecil meraung tepat di depan singa perak, dan ini membuat dia langsung terlempar jauh ke belakang. Lalu naga kecil berubah ke wujud manusianya, dan kemudian dia terus memukuli singa perak. Bang 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 beeseng. Melihat jenderal mereka dipukuli, semua pasukan meteor perak yang tersisa segera menyerang ke arah Lindong, dan sebagian ada juga yang membantu singa perak. Bang bang bang. Percuma saja, ucap naga kecil dengan suara dingin. Apakah kalian pikir hanya kakakku saja yang punya teknik itu? Aku juga bisa, teriak naga kecil dengan marah, sambil melihat lusinan meteor perak yang menyerangnya secara bersamaan. Teknik naga langit, menelan segalanya, ucap naga kecil. Dari langit, itu segera muncul lubang hitam yang besar. Dan saat semua meteor itu mendekati naga kecil, mereka seperti tersedot ke dalam lubang hitam terdebut. Woi, apakah kamu ingin menelan mereka secara utuh? Tanya bayi kecil dari jauh yang sedang membantu pemulihan anaknya. Tenang saja kak, mereka hanya akan tersegel di dalam sana, dan terombang-ambing layaknya sebuah meteor biasa, jawab naga kecil dengan santai. Sial, kalau memang begini, hanya itu cara satu-satunya, ucap singa perak yang juga merasakan dirinya ditarik masuk ke dalam lubang hitam. Dari belakang punggungnya, beberapa tentakel langsung keluar. Lalu tentakel itu pergi dan menempel di belakang leher beberapa meteor perak tersebut. Beberapa meteor perak yang terasa ada yang menempel di belakang lehernya, mereka semua merasa sedikit aneh. Tapi saat mereka sadar apa itu, wajah mereka terlihat sangat jelek saat memandang singa perak. Jadilah milikku, ucap singa perak, lalu dia menyerap beberapa meteor tersebut. Jenderal, kamu, teriak anak buahnya sendiri. Beberapa meteor itu perlahan-lahan mulai mengering. Tubuh yang mereka tempati juga mulai keriput, dan pada akhirnya menghilang menjadi debu. Lindong yang telah selesai menarik semua meteor ke dimensi melahapnya dapat melihat hal itu, dan dia juga agak tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Ternyata suku ini benar-benar makhluk sempurna yang dibuat oleh orang itu. Ini sudah jelas kalau mereka adalah hasrat dari pria tersebut, atau bisa bilang si mata emas itu, ucap Lindong di dalam hatinya. Hahaha, akhirnya aku menjadi kuat lagi, ucap singa perak dengan apa enggak. Tapi tiba-tiba saat tubuh singa perak menjadi aneh, dan dia merasakan kalau energi yang dia terima terlalu banyak. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka bisa-bisa dia akan meledak di sini. Sial, aku terlalu rakus, ucap singa perak dengan dingin. Dia akhirnya keluar dari area melahap naga kecil. Kemudian dia hanya terus mempertahankan energi di dalam tubuhnya untuk sementara waktu, itu agar tidak menghancurkan tubuhnya sendiri. Sepertinya kamu butuh bantuan, biarkan aku membantumu tuan yang rakus, ucap bayi kecil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.